Assalamualaikum Mas Dika. Waalaikumsalam Pak. Oh ya, jumpa lagi Mas Dika Iya Pak. dalam acara Ketemu lagi. bincang-bincang pertanian Mas. Oh iya Pak. Jadi yang dibincangkan ini ringan-ringan saja Mas. Ya, kan? Betul. Tapi saya harapkan Mas Jam kira-kira mewakili perspektif generasi milenial. Oh iya Pak. Iya. Itu kan kalau beda generasi, beda apa itu diskusi lain loh Mas. Oh Apanya? iya Pak. Iya. Semakin membuka ini ya Pak. Pembuka. Open mind. Iya. Yang kita anggap yang tua itu begini, oh begini, yang begini begini. Saling Iya. melihat perspektifnya itu. Iya, jadi semakin lebar Pak. Jadi perspektif kita. Iya betul Mas. Mas ini kan ceritanya kan gini, ini kan Iya Pak. pembahasan selama 2 bulan lebih ini kan kita itu kan dalam situasi ini apa ya, pandemi COVID-19, virus corona. Nah, Iya Pak. kita kan disuruh stay at home Mas. Iya betul. Ya, work from home. Wow, semua dari rumah untuk memutus siklus itu. Dan semua dibatasi ya kan Mas dengan PSBB kan gitu. Nah, itu kalau lama kelamaan nah gitu. Kan yang sering diskusikan orang itu kan bagaimana apa ya, kebutuhan pangannya gimana. Saya pernah ditanya juga itu Mas. Iya. Saya kalau di Jakarta bisa membayangkan Mas, di kota-kota besar yang orang kota itu, iya kan? Iya Pak. Hidupnya di rumahnya rapet gitu ya kan. Wah, itu suruh di rumah terus ya, makannya dari mana, saya mikirnya gitu tuh Mas, iya kan? Iya kan. Terus tiap hari kan orang misalnya kan ini Mas, penduduk kita 200 berapa? 30 juta jiwa itu tiap hari misalnya makan nasi, butuh kebutuhan beras banyak sekali loh Mas itu. Tiap hari makan terus pula itu Mas. Wah, itu. Terus kalau makan telur gitu kan Mas, wah, banyak loh Mas itu. Ayamnya suruh telur terus bertelur dimakan. Nah, itu kan untuk kebutuhan pangan itu. Jadi menurut Mas juga gimana, apa tapi kalau saya ini kan tinggal di enggak kota Mas, di desa gitu ini kan. Kurasa kalau mau makan apa saja ya ada loh, kira-kira begitu loh Mas. Gimana itu Mas cerita itu menurut Mas Dika? Ya kalau menurut saya sih Pak, jadi kan sebenarnya yang di kota itu kan sebenarnya mendapat pasokan sumber makanan itu kan dari luar kota atau di kota-kota penyangga di sekitarnya Pak. Oh ya. Nah di kota-kota penyangga sekitarnya itu yang menurut saya kegiatan untuk apa ya? Untuk produksi, menghasilkan produk-produk pangan itu masih terus jalan Pak, kalau saya baca-baca itu Pak, karena kan beberapa apa ya, komunitas-komunitas itu bahkan di tengah pandemi itu mereka sedang menggalakkan bahwa ayo kita bantu distribusi pangan dari daerah ke kota gitu. Jadi sebenarnya yang jadi problem adalah bukan kita kekurangan atau produktivitasnya itu turun, tetapi distribusinya Pak yang agak terhambat di sini gitu. Karena kan kita ini, Indonesia ini dianugerahi sebagai apa ya, negara yang subur gitu kan Pak. Jadi ya ketika tanahnya ini sebenarnya apa ya, gangguannya bukan di buminya tetapi di masyarakatnya. Ya sebenarnya ketika buminya ini masih mampu, kapasitasnya masih bisa mampu menghasilkan produk-produk pangan ini, sebenarnya yang menjadi masalah selanjutnya adalah bagaimana sumber daya ini untuk bekerja menghasilkan pangan dan mendistribusikannya Pak. Gitu. Oh iya kan itu dari segi secara lebih luas kan Mas. Iya Pak. Tapi kan yang penduduk tadi yang tidak bekerja tadi, yang stay at home apa tadi, iya Pak. Itu kalau yang duitnya banyak kan beli terus memang bisa. Kalau yang duitnya terbatas toh Mas, itu kan waduh kekurangan pangan gimana kan gitu. Ini mikirnya sederhana aja. Tapi kalau yang di desa Mas, itu kan saya perhatikan kalau masalah kelaparan rasanya nggak mungkin gitu di Indonesia itu asal mau aja. Nah, ini kan saya cerita ini kan di luar ini Mas. Kalau mau makan sayur daun ubi yo tinggal mati sendiri ada Mas. Terus kalau misalnya beras nggak ada itu Mas,
makan ubi tadi yang pernah kita diskusi ubi ya, Iya, Pak. nanam ubi gampang. Gampang. Terus mau makan contohnya pisang Mas, bonggol pisang itu juga bisa dimakan, Iya. jantungnya Bisa dimasak, iya. bisa dimasak. Terus apalagi ya Mas ya, ini apa itu sebentar, rebung bambu aja Mas bisa Iya, Mas. betul. Nah, itu kalau di desa asal kita ini loh Mas, itu yang mengandalkan di alam loh Mas. Iya kan Mas. Belum lagi sekarang ini kalau masyarakat urban, masyarakat perkotaan, Iya, Pak. harusnya juga mengantisipasi itu Mas. Dengan teknologi pertanian kan berkembang dengan pesat. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya kan Nah, Mas. mungkin juga mulai menyadari, Pak, nanti Iya. masyarakat kota, karena beberapa community di masyarakat itu juga sudah mulai mengembangkan pertanian urban farming, misalnya menggunakan hidroponik. Nah gitu kan. itu yang saya Iya. maksud itu Mas. Kan Terus kemudian ada juga yang vertikultur, ya, Pak. wah vertikultur oke. Ya. Iya, Pak. Jadi kan saya ya lihat itu sekarang ya di kota ya, di gang-gang itu kan pinggir apa dibikin itu tadi Mas, hidroponik, vertikultur di pot-pot gantung di Iya, terus pinggir-pinggir nanti ada pagar, tabu lampos, ya, apa Pak. budek damper gitu. Oke. Budidaya apa itu untuk memenuhi kebutuhan itu kecil-kecilnya itu Iya, Pak. sebetulnya bisa loh Mas, iya kan? Bisa, Pak, sangat bisa, Pak. Iya kan? Jadi hikmah dari pandemi ini nanti mindset orang juga akan berkembang, Pak. Iya. Kita nggak usah yang canggih-canggih seperti di Jepang itu kan Mas. Iya, Bu. Di atap gedung menanam Menanam padi. menanam tomat, menanam di pinggir air itu nggak usah sampai yang sejauh itu. Yang penting ada ruang kosong bisa ditanam yang bisa memungkinkan. Wah, Dan itu menghasilkan. yang menghasilkan. Nah, Iya. itu kan apa namanya Mas? Pertanyaannya produknya kan masih fresh ya kan Mas? Iya, Nah, Pak. terus sekarang Mas, itu kan teknik pengolahan juga luar biasa kan Mas sudah. Betul, Pak. Loh sekarang kan bisa, makanan bisa diawetkan Mas. Iya, Pak. Macam-macam sekarang. Saya lihat gitu Mas. Asinan Bogor, apa itu? Buah-buah itu dibikin asinan di Medan, Iya. buahnya Bikin asinan, bikin manisan. manisan, ya salak pala itu, wah itu kan bisa Iya. dimakan juga Mas, kan gitu. Iya, betul. Terus belum lagi cerita ini Mas. Cerita makanan kaleng Mas, meskipun ya itu Iya. kurang bagus, tapi kalau darurat nggak bisa dimakan kan jadi bisa loh Mas. Iya, Pak. Betul. Ya, makan Apalagi sekarang juga ini, Pak, vakum untuk makanan itu kan juga sudah banyak dijual dengan murah, Pak. oh iya, Iya. iya betul Mas. Jadi di vakum dan awet juga itu. Iya. Terus masukkan freezer. Oh ya jangankan itu Mas, kita sebagai mahasiswa dulu kan makan Indomie sama telur diawetkan. Iya kan. Oh, Iya. itu kan untuk menghadapi pandemi kan Indomie sama sarden gitu kan Mas. Iya, Pak. Pandemi tanggal 2, Pak. Ya ada nah, kan itu. Jadi kan strateginya itu harusnya semua ada bahannya toh Mas sebenarnya. Iya, betul. Ah, saya nggak tahu loh Mas Sabar apa lupa kelahiran tahun berapa. Oke. Karena zaman dulu Mas itu di dunia ini pernah terjadi apa kisah yang memilukan Mas. Iya di Ethiopia dulu tahun berapa itu lupa saya. Itu saya lihat di TV-TV ya ngeri kali Mas, orang manusia pada kelaparan Mas. Iya, Pak. Ya, karena gersang, karena apa kemarau yang panjang kan gitu. Iya, betul. Ya karena saya pembahasan ini kan muncul dari pikiran itu. Apakah zaman sekarang ada yang kelaparan, ada busuk lapar gitu? Apa gimana ya? Nah, salahnya di mana gitu loh kalau sampai nggak makan gitu kan orang cerita-cerita itu kan ada loh Mas ya sampai nggak makan gitu. Apakah itu tadi nggak tahu saya apa ya? Karena makanan yang tersedia itu untuk hijau-hijauan sebenarnya ya ada gitu. Ada, Pak. Nah, mungkin karena nggak tahu juga itu bisa dimakan atau tidak loh Mas. Iya, Pak. Gitu Mas. Itu cerita zaman dulu apa kelaparan itu di beberapa tempat masih sering terjadi gitu. Iya, Pak, betul, Pak. Karena sekarang tadi kita bahas dari bahan yang dimakan, teknik pengolahannya, produksinya, teknologinya kan semua udah berkembang Mas dengan Iya, Pak. pesat gitu. Iya, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kekurangan pangan itu tadi nih, Pak. Iya,
Dan sekarang Mas, sebagai generasi milenial, sampean Iya, Pak. kan mendukung dengan pesat itu semua dengan sistem digitalisasi loh Mas. Oh iya Pak, betul Pak. Ya kan di sana ada informasi mengenai ini. Ya, sekarang kan gampang Mas. Iya Pak, mudah Pak sekarang Pak. Terus, kalau pesan digital juga gampang. Kekurangan pangan di rumah pakai itu apa namanya, pesan makanan pakai aplikasi Iya, online. aplikasi. Nah, Iya. jadi nggak lapar lagi kan gitu. Iya. Itu Pemadam kelaparan Pak. iya, itu tengah malam jam 2 pun pakai itu, beli tinggal tunggu datang aja Mas, ya kan. Iya Pak. Itulah untuk mengatasi kelaparan gitu. Iya, betul. Iya. Mas Dika, ini ceritanya kita udah panjang ngalor kidul ini. Iya Pak. Sudah dari menyediakan pangan, sedia apa. Saya kira Pak. Mungkin nanti kalau ada pemirsa yang Ah. punya komentar juga bisa komen di kolom komentar Pak. Iya, ya silahkan di komen. Jadi kan ya kita kan menambah perspektif saja yang Iya berpikiran Pak. Betul. berpikiran positif saja, kita nggak apa, Iya, Pak. nggak ada Iya. maksud yang lain, bukan gitu. Iya Pak. Karena salahnya kita sekolahnya di pertanian loh Mas, ya ini Oh masalah. iya Pak. Iya, iya. Gitu Mas Dika, terima kasih Iya Pak. atas Sami-sami. bincang-bincang sorenya ini. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.